Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pembalasan istri tersakiti, bagian 30. Di kediaman Aiman. Nina membantu Fatih memasukkan pakaiannya, dan juga pakaian Elsa ke dalam kopernya. Fatih sama sekali tidak memberitahukan kepada Aiman ataupun Laras, perihal rencananya yang akan pindah rumah. Dia tidak mau tinggal terus-terusan bersama Aiman, karena nantinya Aiman juga membutuhkan privasi bersama istri dan anak-anaknya. Fatih juga tidak kekurangan uang, dia akan memulai hidup barunya bersama Elsa di tempat yang baru pula. "Nina, apa semuanya sudah kamu masukkan?" tanya Fatih. "Hanya tinggal beberapa barang lagi, Tuan," jawab Nina tanpa menatap Fatih, karena masih sibuk dengan baju-baju yang ia bereskan. Aiman tak sengaja menangkap percakapan Fatih dan pengasuh Elsa itu. Dia menyembulkan kepalanya, karena pintunya memang sedikit terbuka. Aiman mengernyit, saat melihat Fatih memasukkan semua pakaiannya dalam koper besar. Ia melangkah menghampiri kakaknya. "Loh, Kak, kenapa bajunya dimasukin ke dalam koper?" tanya Aiman bingung. "Mulai besok, aku, Nina dan Elsa akan pindah ke rumah baru. Di sana aku juga akan memulai hidup yang baru," jawab Fatih tersenyum. "Kenapa mendadak?" tanya Aiman lagi. "Ada pekerjaan juga yang mengharuskan aku segera pergi. Di sini terlalu banyak kenanganku bersama Seruni. Percuma saja aku sembuh, kalau bayangan bersamanya membuatku seakan kembali gila. Lebih baik aku pergi dan memulai hidup baru, kalau bisa, ya sepertimu," jawab Fatih seraya menggoda Aiman. "Kalau ada pekerjaan ya gak apa-apa, biarin aja Elsa tinggal di sini bersamaku, Kak. Kalau kalian pergi aku sama siapa? Rumah ini luas, apa gunanya kalau aku tinggal sendiri? Oh, ayolah Kak. Aku hanya punya kalian, janganlah kalian pergi." Aiman memohon pada kakaknya. "Ya, tinggal cepat halalin Laras dan buat anak sebanyak-banyaknya, biar rumahnya rame," ucap Fatih tersenyum, tangannya tak tinggal diam. Dia membantu Nina, melepaskan gantungan baju yang masih melekat di beberapa pakaian. Tak lupa juga, ia memasukkan beberapa berkas ke dalamnya. Aiman mendesah pelan. Dia tahu betapa tersiksanya kakaknya, akan ingatan demi ingatan yang selalu melintas di pikirannya. Melenyapkan Ratu, pun tak menjadikan Fatih berubah, kakaknya masih tetap sama dengan lukanya. Aiman pasrah dengan keputusan kakaknya. Sejujurnya ia berat terpisah dengan Elsa, yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri. Gadis kecil yang selalu menemaninya di kala kesepian, meskipun ia jarang mengeluarkan suaranya. Setidaknya ada kehampaan yang terisi di sana, yang menjadikan Aiman kuat. Sebelum Fatih pergi, Aiman mendatangi kediaman Laras, untuk meminta bantuannya mencarikan sesuatu sebagai buah tangan untuk Fatih. Laras cukup terkejut, karena mendengar kepindahan Fatih. Pria itu mengatakan akan kembali, jika sudah tiba masanya Aiman menikah dengan Laras. Langit langsung berubah murung karena akan berpisah dengan Elsa. Padahal gadis kecil itu, yang selalu pergi kemanapun bersamanya. "Papa Maan, kenapa tiba-tiba sekali? Kan aku jadi sedih, apa yang harus aku berikan buat Elsa?" "Ah, menyebalkan." Langit menghentakkan kakinya dan lanjut memeluk kaki ibunya. Terdengar isakan kecil dari mulutnya karena merasa keberatan. Langit sudah belajar memanggil Aiman dengan sebutan Papa. Itu pun bukan atas permintaan Langit dan Laras, melainkan ayah kandungnya Jeffrey. Sejak penolakan dari Laras, Jeffrey mulai menata kembali hidupnya dan menjalani lembaran baru. Dimulai dari melanjutkan pendidikannya menuju S2. "Ya sudah, Langit siap-siap dulu. Nanti kita cari apa yang akan kita berikan nanti, keburu waktunya gak cukup," ucap Aiman. Padahal mau minta racun buat si Nesi, Mas Fatih malah mau pergi. Gerutu Laras dengan suara pelan. Aiman menyenggol lengan Laras yang berdiri di sampingnya. Bagaimana jika Langit mendengar ucapannya? Anak sekecil itu pasti memberikan pertanyaan beruntun, yang pastinya orang tua kebingungan untuk menjawabnya. "Is, kamu ini?" tegur Aiman. "Hihihi, maaf aku hilaf, Paduka Raja." Laras menampilkan rentetan gigi putihnya. "Kalau urusan itu biar nanti aja, lagi pula siapa juga yang mau ngasih racun?"
Terlalu mudah baginya untuk mati. Sedangkan sebelumnya, senja dia buat menderita karena ulahnya. Bisik Aiman pelan. Laras menganggukkan kepalanya paham. Langit mengernyitkan dahinya melihat Laras dan Aiman yang saling berbisik. Merasa diacuhkan, dirinya pun pergi dengan wajah cemberutnya. Aiman dan Laras pun tersadar bahwa langit sudah pergi. Mereka menyusul langit yang sudah berdiri di samping pintu mobil. Saat itu juga mereka bertiga pergi, mencari sesuatu untuk Fatih dan juga Elsa sebelum mereka pergi. Di dalam mobil, Laras tengah menikmati kebersamaannya, bersama anak dan juga calon suaminya. Tawanya berhenti saat mendengar suara pesan yang masuk secara beruntun. Laras pun membuka ponsel dan melihatnya. Masih ingin bermain denganku? Laras menduga pesan itu dari Nesi. Di dalam sana, Nesi mengirimkan foto Meli, yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri tengah bersama seorang pria. Fokus Laras adalah tangan pria, yang tengah duduk berhadapan dengan Meli. Sebelah tangannya berada di bawah, dan terlihat memegang sesuatu di dalam botol kecilnya. Tak hanya itu, Nesi juga mengirimkan foto Kiara yang tengah berjalan, diikuti pria memakai pakaian serba hitam. Laras cemas, karena kondisi Kiara tengah mengandung bayi tabung jalan 3 bulan. Perempuan gila itu terus memberikan pesan dengan emoji tertawa. Wajah Laras berubah pias dengan dada bergemuruh, dua orang yang disayangnya tengah berada dalam bahaya. Laras menelpon Meli segera, tetapi panggilannya itu tidak dijawab sama sekali. Akhirnya ia melihat tempat yang didatangi Meli itu, karena tak asing diingatannya. Aiman mengernyit heran, lantaran Laras mengubah arah tujuan. "Kenapa kita ke restoran, sayang?" tanya Aiman penasaran. Perempuan beger sialan itu mengirim pesan. "Meli dan Kak Kiara lagi dalam bahaya," jawab Laras dengan marah. "Maksud kamu, Nesi?" tanya Aiman lagi memastikan. Laras menganggukkan kepalanya dengan cepat, rasa cemasnya kembali menjalari tubuhnya. Ia berusaha menghubungi Bayu, beruntung kakaknya itu langsung menjawabnya. "Halo, Dek. Kak, lagi di mana?" "Lagi cek toko perhiasan. Memangnya kenapa?" "Kak Kiaranya ada gak?" "Ada, nih baru datang." "Jangan biarin Kak Kiara pergi sendirian. Dia lagi dalam bahaya karena Nesi berniat celakain dia. Aku gak mau impian kalian punya anak terkubur sia-sia. Aku mohon dengan sangat." "Baik, kakak ngerti." Tut. Sambungan telepon pun terputus. Satu masalah sudah terselesaikan. Tinggal Meli yang akan ia selamatkan. Laras tak habis pikir dengan Nesi yang sudah gila dan nekat. Tak berapa lama kemudian, mobil Aiman sudah sampai di restoran tujuan. Meli tidak meminta izin pada Laras untuk sekedar keluar di jam kerja. Entah karena dia diberikan tanggung jawab mengurus restoran, dan tidak adanya Laras membuat gadis itu seenaknya. Begitu masuk ke dalam restoran, dari kejauhan Laras melihat Meli sedang digendong oleh seorang pria hendak keluar. Tetapi Laras langsung menghentikannya. "Tunggu. Dia kenapa?" todong Laras penasaran. "Hanya pingsan, karena kelelahan," jawab pria yang menggendong Meli. Laras tak percaya begitu saja. Lantaran wajah Meli memerah, dan dia juga menggeliat seperti cacing kepanasan. "Duk!" Aiman menendang kaki pria yang membawa Meli dari arah belakang, sehingga pria itu terduduk. Langit menggigit pundak pria itu dengan kuat, sampai pria berteriak kesakitan. Dekapan pria itu pun mengendur, Laras segera mengambil alih Meli. Meskipun dengan kesusahan, karena bobot tubuhnya. Laras berusaha membangunkan Meli dengan menepuk pipinya. Namun reaksinya sesuai dugaan Aiman, tubuh Meli menggelinjang seakan tersetrum oleh sentuhan Laras. Sayang, dia minum obat parangsong. Saat melihat wajah Meli memerah, Aiman sudah tahu kalau Meli dalam pengaruh obat nikmat. Karena di dunia bisnis itu sudah sangat lumrah terjadi. Untuk itu Aiman menyerang pria itu dari belakang, karena dia tahu tujuan pria itu pada Meli ingin merusaknya. Aiman terlibat pertarungan dengan pria yang membawa Meli. Laras berteriak pada pengunjung lainnya dan mengatakan bahwa pria yang memakai baju hitam itu memiliki niat buruk. Alhasil, ada security yang melerai keduanya dan menangkap pelaku. Wajah Aiman ada beberapa titik lebam dan juga sudut bibirnya mengeluarkan darah. "Ayo, bawa dia ke mobil," titah Aiman tegas.
Aiman membawa Meli menuju mobilnya. Begitu Aiman memasukkan Meli ke jok bagian belakang, wajah Aiman ditarik dan hendak menciumnya. Melihat itu pun bola mata Laras membola. Aiman berusaha memundurkan kepalanya dengan dada bergemuruh. Laras menarik tangan Meli dan menyiram wajahnya dengan air minum. Dasar setan! Udah ditolongin juga, malah mau nyosor ayang. Gerutu Laras murka. Panas. Meli terbata-bata sambil mengusap-usap lengannya yang terasa panas. Dia mulai menurunkan pakaiannya dan Laras langsung menutup mata langit dan memelototi Aiman. Bener-bener lu, ih. Geram Laras jengkol. Seingat Laras ada lakban di dalam mobil Aiman, bekas langit mengerjakan tugas sekolahnya waktu itu. Dia segera mengambil lakbannya, dan menyuruh kedua lelaki itu tutup mata sampai ia selesai dengan aksinya. Laras masuk ke dalam jok belakang, dia mendudukkan Meli yang menatap sayu padanya. Srek! Srek! Selesai dengan aksinya, ia kembali menidurkan Meli. Meskipun tubuhnya menggelinjang bahkan terjatuh ke bawah jok, Laras tidak peduli. Ayo jalan, jangan melototin punya orang. Titah Laras pada Aiman, dengan wajah kesalnya. Mobil melaju memecah jalanan, Laras duduk di samping Aiman dengan memangku langit. Karena di belakang sudah ada Meli yang sudah beger tingkat tinggi. Laras membawa Meli ke apartemennya, yang tak jauh dari kawasan restoran. Di sana dia tinggal bersama salah satu temannya, dia juga sudah menghubungi seorang dokter yang akan menangani Meli. Yang tengah dalam pengaruh obat parangsong. Tak mau berlama-lama di sana, Laras menyerahkan semuanya pada dokter dan juga temannya Meli. Jadi repot ternyata, keluh Aiman. Tante Mel kenapa ibu? Tanya Langit penasaran. Kena rabies, jawab Laras asal. Aiman pun menahan tawanya yang hampir meledak saat itu juga. Laras mengerlingkan matanya, membawa Langit masuk meninggalkan Aiman yang masih berdiri di samping mobil. Laras kelewat kesal dengan kelakuan Nesi, yang tak ada kata lelahnya mengganggu hidupnya menuju adem ayem. Rasa kesalnya bertambah ketika melihat respon Aiman, yang nampak tidak ada beban dengan apa yang dilakukan oleh Nesi. Aiman masuk ke dalam mobilnya, dia melajukan mobilnya ke arah pusat perbelanjaan. Sepanjang jalan ia merasa aneh dengan sikap Laras, yang tiba-tiba manyun tak berkata apapun, padahal biasanya dia selalu mengoceh. Sayang, kamu kenapa sih? Dari tadi diam terus? Tanya Aiman bingung. Pikir aja sendiri, suot Laras. Laras berjalan lebih dulu meninggalkan Aiman yang tengah menggendong Langit. Keningnya semakin mengernyit, dengan perubahan sikap Laras. Hayo loh, Papa Maan. Kayaknya ibu marah tuh, biasanya kalau ibu udah marah susah bujuknya. Ucap Langit mulai menakut-nakuti Aiman, padahal aslinya Laras tidak pernah begitu. Waduh, gimana dong? Bantu Papa. Langit, kalau ibu beneran marah bisa-bisa Papa gak dibolehin ketemu. Aiman mulai panik sendiri. Langit mengendikan bahunya. Sejujurnya Aiman sudah menebak Laras itu marah karena apa. Selain karena melihat reaksinya yang nampak biasa saja, kejadian saat Meli hendak menciumnya pun menjadi alasan kemarahan lainnya. Aiman bukan tak memikirkan bagaimana cara mengatasi Nesi, tetapi ia lebih baik diam dan menyingkirkannya sendiri. Karena dia tahu apa yang harus dilakukannya. Detik ini, apa yang Nesi lakukan memang sudah keterlaluan, Aiman pun tak bisa bertahan lebih lama lagi. Nesi tengah menenggak minuman langsung dari botolnya. Dia tertawa lebar mendengar Laras ketakutan, saat ia mempekerjakan dua orang sekaligus untuk menggertak orang terdekatnya. Hahaha, hanya begitu saja dia sudah panik. Tawa Nesi menggelegar, membuat orang di sekitarnya terheran-heran. Nesi tidak sendirian, dia ditemani oleh beberapa temannya dan juga anak buahnya. Cinta membuatnya buta, apa yang dikatakan oleh Nando memang benar. Jika dia memiliki kekasih gelap yakni dengan omnya. Tetapi itu hanya sebuah pelampiasan hasrat nikmat dan juga sebagai jalan untuk mendapatkan uang. Nesi bukanlah anak kandung dari Adit, melainkan hasil dari hubungan gelap Dita yang saat itu memang diketahui oleh Senja. Karena itulah, Dita tidak terlalu menyayangi Senja, dan seringkali memberikan ancaman yang membuatnya tersiksa. Karena takut Senja buka mulut pada Adit. Kebiasaan Dita menurun pada Nesi, yang sekarang menjadi perempuan tidak jelas, dengan sering bermabuk-mabukan. Menjalin hubungan dengan suami orang, bahkan tak segan-segan melakukan hubungan nikmat terlarang.
Adit seringkali disibukkan dengan pekerjaannya. Dia juga seringkali bepergian merantau dari satu kota ke kota lainnya, demi menghidupi keluarga kecilnya. Tetapi Dita haus akan sentuhan dan genjotan nikmat, hingga akhirnya terciptalah Nesi dari kecerobohannya sendiri. Nesi menaruh hati pada Aiman, karena pria itu merupakan tipe suami idaman. Aiman selalu meratukan perempuan, dan tidak pernah berlaku kasar pada wanita. Terlebih lagi, Aiman sekarang bergelimang harta, dan jumlah uang jajannya pun cukup fantastis, saat mantan kakak iparnya itu sering memberinya uang. Keesokan harinya, Fatih benar-benar berpamitan pergi bersama Elsa dan juga Nina. Ternyata Fatih dan Nina diam-diam menaruh rasa suka. Meskipun Nina tahu bahwa Fatih tak sepenuhnya lupa pada mendiang ibu dari anak yang diasuhnya. Dengan modal kesabaran, Nina yakin akan menghasilkan keberhasilan. Jikapun Fatih tetap dengan masa lalunya, maka Nina pun akan pasrah dengan keputusannya. Nando dan Zoya ikut mengantarkan Fatih dan Elsa menuju Bandara Internasional Jakarta. Keduanya memberikan cukup banyak kado untuk mereka yang akan pergi. Laras memeluk erat tubuh Elsa, yang sudah ia anggap sebagai putrinya sendiri. Cukup berat melepaskan Elsa, karena selama ini mereka selalu bersama-sama. Dengan tangan melambai, Fatih dan Elsa kian menjauh dan masuk ke dalam pesawat. Laras menitikkan air matanya, begitupun dengan Aiman. Sementara, langit sudah histeris karena sahabat pertamanya malah pergi meninggalkannya. Selesai mengantar Langit dan Laras pulang, Aiman melajukan mobilnya menuju suatu tempat. Dia sudah membuat janji dengan Nando sebelumnya. Cekit. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Nando sudah lebih dulu sampai daripada dirinya. Mantan pria gila itu tengah duduk di atas mobilnya dengan tangan bersih dekap. Lama amat, kayak anak perawan dandan, protes Nando dengan bibir mengerucut. Nganterin calon istri sama anak. Lagian kan janjiannya jam berapa, datangnya jam berapa, balas Aiman nyungir. Mentang-mentang mau nikah, lebih ngeselin sekarang ya. Gue tikung baru tahu rasa loh. Cerocos Nando dobol. Berisik. Mending buang tuh biji cabai di gigi, ngerusak penglihatan aja. Ucap Aiman, sambil berlalu dari hadapan Nando. Nando mengambil ponselnya dan menyalakan kamera. Benar saja, ada biji cabai yang menyempil di giginya. Ia lantas membersihkannya dan pergi menyusul Aiman, masuk ke dalam sebuah rumah yang cukup luas dan besar. Bersambung.